Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Oke, maafin dulu ya. Kan ibu belum kenal. Nanti kalau ibu panggil nama kalian bisa menyebutkan nama panggilannya. Biar ibu itu panggilnya oke. Biar akrab ya. Duta Prasetya. Saya. Nama panggilannya siapa? Pras. Adinda apa dia? Nama panggilannya siapa? Pak Dinda. Belum sarapan. Tadi itu bareng sama pacarnya. Selanjutnya Sabrina. Ya, nama panggilannya Brina. Ini lemes juga Sabrina. Ibu dulu Mama Maria. Ya, nama panggilannya? Ya. Aziza Rana. Nama panggilannya? Yati. Ya, Aziza Rana Dewanti. Bina Radianto. Saya Bu. Ya, nama panggilannya? Cakro. Nomor salah Mas Unto. Gimana toh? Oke. Karina Adis. Nama panggilannya? Nana. Galitri. Saya Bu. Nama panggilannya? Dul. Ya, kok dipanggil Dul. Ya itu panggilan teman-teman Bu. Abdul. Oke, semoga ibu bisa menangkan terus ya. Kan ini udah tahu matkulnya sejarah. Ya. Terus ibu rasa kemarin itu bahwa itu menjelaskan tentang materi selanjutnya keaksaraan. Ya. Iya, tapi nggak sempet misalnya bawa mules orang asal itu. Oke, jadi ibu pengen tahu apa sih yang ada di pikiran kalian kalau ibu bilang keaksaraan? Itu Bu, zaman Bu. Ya. Itu Bu, saya Bu. Kerak Bu. Polisi kerak ya, manusia. Oh ya. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Yang mau bilang kalau ibu bilang keaksaraan itu apa sih yang kalian percaya? Ya, Mama ada Bu. ya itu kehidupannya. Terus tadi Nana bilang kalau zaman sebelum mengenal tulisan. Oke, berarti jika praksana itu belum mengenal tulisan, apakah bayi kayak ibu Hawa melahirkan, bayinya ibu Hawa kan belum mengenal tulisan. Berarti itu juga adalah praksana dong. Ya sopo ini Bu. Berarti kita sekarang di masa zaman praksana dong. Kenapa? Apa bedanya? Kalau yang bayi kan memang belum diajarin. Iya. Tapi kalau dia sudah berkembang atau dewasa orang diajarin. Kan mau ceritanya bayi langsung lahir buat apa aja Bu? Kayak gitu. Nah, bayinya dibawa kan udah ada di zaman sekarang. Terus berarti udah masuk ke zaman keaksaraan. Nah, kita kan udah ada di zamannya bayinya dibawa. Gimana? Jadi kalau zaman praksana itu zamannya bukan sifatnya bukan bayinya. bayi kayak Ya. Itu maksud saya. Tapi yang dimaksud zaman. Itu maksud saya Bu. Ada lagi yang mau berpendapat? Katanya mau buta. Jadi Bu, walaupun kita udah zamannya canggih, mungkin dari 2050, 2100, namanya bayi lahir itu ya kan awal-awal udah bikin bukan tahu bikin Puisi. puisi. Bayi Ya, ya. Oke, keren banget pendapat kalian hari ini. Selanjutnya apa yang tidak lain hari ini? Selanjutnya apa yang tidak lain? Kalian semua tuh udah benar, udah kayak ya dia yang belum mengenal tulisan itu tentang zamannya. Tapi lebih tepatnya di zaman praksara itu belum ada, belum ditemukannya tulisan. Jadi belum mengenal, belum ada, juga belum ditemukan
aja, tapi sudah ada dan sudah ditemukannya tulisan. Itu. Bangku bakar. Fun fact-nya di sini siapa sih yang nggak suka sejarah? Saya Bilang Nah, fun fact-nya sejarah itu banyak. Jadi kamu tuh bisa nggak tentang apa ya? Sejarah itu nggak tentang cerita masa lalu, sejarah itu nggak tentang Saya cerita masa lalu saya agak kelam. Saya suka Tapi itu nggak kelam. Jadi Saya tidak suka sejarah karena itu. oke, berarti sejarah kamu kalau kelam berarti kamu harus bisa mengembangkan sejarah kamu ke masa depan kamu itu nggak Agar kelam. cerah. Aku harus bisa pakai hatiku. Jadi fun fact-nya bentar, dengar ini dulu. Jadi fun fact-nya kalau kalian emang nggak suka sejarah, kalian harus mencari topik, harus mencari suasana, mencari fun fact lainnya yang dimana masa lalu itu harus menjadi perkembangan ya, sebuah kemampuan kalian buat lebih berkembang di masa depan kalian. Oke? Oh, oke. Nah, anak-anak kalian kan tadi udah ibu kasih penjelasan dikit tentang aksara yang belum mengenal tulisan. Ya, Bu. Jadi sekarang kita belajar masa aksara. Oke. Siap Ibu. Ibu. Ibu menggunakan PPT ya, anak. Biasanya bawa pakai apa, anak? Pakai ini ceramah-ceramah di Ya, Bu. bawah. Ceramah-ceramah tarbiyah. Ya kan di bawah ada dua ya. Ya. Oke, selamat aksara. Nah, sebelum ibu lanjut, ibu pengen tahu ini zaman aksara itu ada berapa? 4. Oke, ada yang bisa mengurutin nggak? Saya Bu. Ya, Zaman paleo, terus meso, ya. terus zaman batu. Megalitikum, paleolitikum, neolitikum. Mesolitikum. Zaman logam. Oke. Zaman dinosaurus nggak ada. Gimana? Zaman dinosaurus. Nah, itu sudah. Itu kan sebelumnya udah, jadi kita udah masuk di zaman praksara, pada zaman batu. Nah, apa yang disebutin sama teman-teman tadi ada 4. Urutannya yang pertama yaitu paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, dan megalitikum. Oh, megalitikum. Oke, slide ya. Ibu. Nah, sekarang sebelum kita pembelajaran, aku mau salah satu dari kalian membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Artis Bu. Saya Bu. Ya. Oke, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan zaman pada masa praksara. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui corak kebudayaan pada masa praksara gitu. Oke, terima kasih Mbak Nana udah bantu Ibu. Nah, kita udah masuk di zaman-zamannya. Yang tadi Ibu pertama jelasin, paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum. Nah, yang pertama kita belajar paleolitikum. Untuk paleolitikum ini zaman di mana terjadi 600.000 tahun yang lalu. Bu, ruang ya Bu ya. Karena termasuk ini yang pertama. Jadi bukan masalah urutan. Jadi kalau ada yang bingung kok kenapa diurutin sih Bu gitu kan? Ya. Karena emang terjadi masanya yang paling awal di zaman batu tua namanya itu di zaman paleolitikum. Oh. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak tentang penjelasan apa itu zaman paleolitikum? Berarti sebelum mengenal tulisannya Bu, tapi berarti pakai jari tangan gitu untuk menandainya. Ya, jari tangan itu untuk menandai jika dia itu tempat kebudayaannya, tempat tinggalnya itu dia itu masih berpindah-pindah. Oh. Dan akhirnya dia itu kayak nggak tahu dia itu harus gimana. Supaya mengingat. Nah, akhirnya dia itu ngasih tanda, berarti aku pernah di sini. Itu kan masih kera ya, masih belum manusia. Maksudnya perpindahan antara kera sama manusia, tapi karanya sudah seperti manusia. Oh iya. Tuh. Orangnya 5 Jadi kalau di zaman dahulu. Belum bisa. Belum. Ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah zaman Mesolitikum. Nah, zaman
terjadi 10.000 tahun yang lalu. Jadi ya emang lebih lama ini sih, lebih lama Paleo daripada Meso. Kalau Meso 10.000 tahun yang lalu, ya kalau Paleo itu 600.000 tahun yang lalu. Oke, waktu lama-lama tapi ditinggalkan. Nah, di dalam Meso itu ini anak-anak terjadinya itu lebih cepat daripada zaman-zaman yang lain. Kenapa Bu? Gitu. Kok bisa? Karena keadaan alamnya itu sangat baik buat mereka itu berkembang. Oh, Gitu ya. Jadi di dalam Paleo mereka itu sangat sulit untuk berkembang. Kayak gimana sih caranya anak itu harus gini buat berkembang ke zaman selanjutnya. Nah, tetapi makanya itu sampai kalau sekarang 600.000 tahun yang lalu berarti sangat lama, dan sedangkan yang Meso ini 10.000 tahun yang lalu berarti ya 600.000 ke 10.000 ini sangat lama gitu. Iya, Bu. Nah, kalau Meso disebutkan kenapa kok paling cepat, karena berkembangnya juga cepat. Orang-orangnya juga kayak udah menemukan tempat tinggal juga. kakaknya bisa ya dia. Pak Luis nggak nomaden Udah enggak. Yang nomaden itu di Paleo. dipakai. Ya, kamu tahu nomaden kan? Tahu. Ibu belum jelasin dong. Dul pinter Bu. Saya tadi malam itu belajar sejarah Bu. Oh. Jadi saya supaya lebih paham. Berarti kamu suka sejarah? Ya kan ada ibu. Oh iya. Oke, nanti next time ya kita belajar mengulik lebih dalam ya. Ya, Oke, Bu. selanjutnya itu Neolitikum. Kalau Neolitikum ini zaman batu Buddha. Jadi alat-alatnya diolah di zaman kedua Paleo dan Meso, terus kemudian diimplementasikan di Neolitikum. Jadi alat-alatnya udah ya kayak udah matang lah istilahnya. Kalau istilah sekarang ya, kita produksi, awal kita bikin sesuatu kan mengumpulkan bahan, Ya. produksi, habis itu mematangkan dan menggunakan. Nah, sama kayak di zaman-zaman ini, di Paleo itu mengumpulkan bahan, di Mesolitikum memproduksi, di Neolitikum mematangkan, di Megalitikum menggunakan. Oh begitu ya. Dan sampai sekarang, kan? Oke, selanjutnya, Ah, nggak Bu itu yang di zamannya itu fotonya itu foto apa ya Bu ya? Ada jerapah nggak sih? fotonya tuh sama seperti di Paleo, bedanya mereka udah bisa berkembang, melakukan tempat tinggal mereka, dengan tandanya itu tanda mereka. Oh begitu ya. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu Megalitikum. Nah, Megalitikum ini zaman batu besar. Nah, ini kan batunya besar. Jadi mereka udah bisa membangun tempat tinggal sendiri, mereka udah bisa membangun peti. Jadi di situ di dalam Megalitikum mereka udah sama seperti halnya kehidupan sekarang, tetapi masih seperti apa ya? Masih berbentuk keras sih. Itu tapi udah kehidupannya udah kayak sekarang, cuma perbedaan di teknologi sekarang yang udah modern itu udah beda. Tapi dengan kehidupannya mereka udah bisa kayak mengubur, udah bisa berburu, berburu masih itu ya, bisa masak, gitu, sebenarnya gitu lah. sistem kepercayaan itu ya. Oh. Oke, bisa dilanjutkan kan? Bisa. Akan ditanyakan di dalam kebersamaan ganda keempat ini. Kalau di Paleo itu masih nomaden ya Bu ya, jadi berpindah-pindah. Terus untuk berkembangnya itu susah karena iklim pada saat masa Paleo itu masih belum stabil. Kemudian di Indonesia itu mulai stabil dalam iklimnya, jadi perkembangannya itu sangat pesat. Oke, terus Terus kemudian karena Meso iklimnya sangat stabil dan berjalan cepat, ke Neolitikum. Nah itu mulai apa namanya, mulai menempati suatu wilayah dan nomaden, terus dan mulai bercocok tanam mungkin.
dan langsung pindah ke megalitikun Itu gitu. zaman Zaman batu besar. Aduh. Abu. Oke, itu Don itu sangat pintar ya ternyata. Ya. Kemarin Bu. Oke, tepuk tangan buat Don. Oke, berarti kalian Ibu rasa udah sangat paham ya dengan perbedaan, jadi udah bisa membedakan, udah bisa mengetahui mana yang zaman Kaleo, Misko, Neo, dan Mega. Ya Bu. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Nah, ini ada yang pertama ciri-ciri dari Paleolitikum dulu ya. Nah, itu sistemnya Ibu minta bahwa itu kan ada 5 ciri-ciri. Nah, kita baca satu-satu dari mulai kelas, Ya. putar gitu ya. Iya. Kelas ke siapa? Beda enggak? Oke, kelas bisa membaca pertama dengan suara yang nafsu. Oke, ciri-ciri Paleolitikum yang pertama yaitu alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Oke, sebelum mulai lanjut yang kedua, berarti apakah kalian sudah paham tentang alat yang digunakan masih terbuat dari batu yang kasar? Jadi kita sampai yang enggak. Ya. Enggak sampai halus. Belum mulus Bu. Ya, Tadi jadi belum. batu yang masih benar-benar batu dari alam. Ya. Itu. Dibuncang. Ya, batu yang masih benar-benar dari alam. Ya. Kayak kakak tunggal gitu ya Bu ya. Boro-boro. Ya, Oh, apa? Tunggal. Ya. Selanjutnya pola hidup hasilnya masih mengembara atau nomaden. Nah, itu nomaden itu tuh. Kalau kita bilang nomaden betul kan Bu? Betul. Nah. Nah, nomaden ini apa sih Dul? Apa nggak tahu? Nomaden itu adalah hidup berpindah-pindah, seperti Ya. berpindah-pindah mencari suatu makanan. Kalau di suatu tempat makanan sudah hampir habis, maka orang-orang itu akan berpindah ke tempat Setia Bu. Setia. yang di situ ada sumber makan dan sumber-sumbernya gitu Bu. Oke, benar-benar. Jadi, benar ya anak-anak apa yang dikatakan sama teman kalian tadi, nomaden itu berpindah-pindah. Ya, nanti kamu saya kasih nilai. Ya, saya ambil 7. Ya, oke. Jadi yang belum paham nomaden, kalian itu kayak berpindah-pindah mencari sesuatu, terus ya seperti halnya kalau sekarang itu kita mengeksplor sesuatu yang viral. Tapi bedanya kita udah punya tempat tinggal, cuma kita tetap tergiur dengan sesuatu yang viral itu tadi. Kayak ya pengen coba, di situ ternyata ada yang bagus. Kepoan. Kalau di sana itu di situ ada makanan buat kita, berarti kita harus ke sana. Tapi di sisi lain mereka kalau ke sana ya ke sana, mereka nggak akan balik ke tempat yang awal. Oh, berarti kayak Karena mereka juga belum tahu caranya menanam apa istilahnya itu ya belum tahu caranya memproduksi sesuatu. oh ya. Jadi kalau tahunya tuh kayak menunggu hasilnya gitu. Oh. Tapi belum bisa. Tapi bisa berburu ya Bu ya. Ya, hanya bisa berburu dan berburu pun kalau di situ mereka udah berburu segala sesuatunya kan pasti habis. Ya. Sudah habis, akhirnya mereka mencari tempat lagi. Oh. Oke, selanjutnya bisa dibacakan sama Mbak Sabrina. Selanjutnya yaitu manusianya hidup dengan cara berburu dan meramu. Nah, oke, kita paham ya berburu tadi apa? Ya. Oke, selanjutnya ini Mbak Lia, silakan. Manusianya Nah, ini jadi di Paleolitikum ini perlu digarisbawahi anak-anak kalau masih hidup di kelompok kecil, mereka itu belum mengenal kelompok-kelompok yang lain, padahal mereka itu banyak. Jadi istilah sekarang apa ya? Yang tahu istilah sekarang kelompok kecil. Circle Bu. Nah, benar. Ya. Kelompok kecil circle. Oke. Jadi kayak zaman sekarang yang ibu tahu tentang circle itu ya setiap kamu ke sana, kamu situ, kamu situ ya sama dia. Kayak kita sejurusan tapi kita terbagi dalam Nah, kelompok. padahal kan kita padahal kalau di kuliah ya itu kan udah sejurusan gitu ya. Kalau di sekolah kan ada angkatan. Ya. Angkatan kita Itu kelompok besar ya, Bu, ya? Ya, itu kelompok besar. Kita tahu kalau kita punya angkatan tapi kita memilih untuk hidup dengan circle kita tadi itu. Oh, per kelas. Anjir, Iya, malah. iya.
bahas di pertemuan Pantai kan nggak ada Bu. pertemuan selanjutnya ya. Oh, iya. Udah paham tentang ciri-cirinya paleolitikum? Udah Bu. Paham itu. Oke, selanjutnya. Nah, oke, ini adalah yang kedua, ciri-ciri Mesolitikum. Kita ke Mbak Nana. Ciri-ciri Mesolitikum yang pertama ditemukannya Jauh Modiner dan Abri Sotsroch. Nah, Oke, Don, silakan yang kedua. Oh Bu, Jauh Modiner itu ya Bu ya. Yang apa kayak tumpukan kerang gitu. Ya, yang kayak yang di laut. Oh iya, yang kedua terus masyarakat mencari makan dengan berburu, meramu dan bercocok tanam. Nah, Ibu pengen tahu apa sih yang membedakan dari poin kedua di zaman Meso sama zaman Paleo yang kita udah bahas tadi? Yang ada bercocok tanam, Bu. Oke, berarti kalian benar-benar memperhatikan Ibu dan tadi belum ada bercocok tanam, tadi hanya berburu dan meramu, tapi Ya. sekarang mereka udah bisa bercocok tanam. Oke, yang kembali lagi ya ke masalah poin ketiga saya mau baca. Oke. Yang ketiga, hidup semi nomaden di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai. Udah. Udah. Oke. Jadi kayak yang pertama ditemukannya Joker Kondinger. Nah itu kan kalian udah tahu itu apa? Itu tumpukan kerang. Berarti kerang itu rata-rata kan di laut atau perairan aja. Nah akhirnya mereka hidup lebih ke antara ini ada tepi pantai. Nah akhirnya mereka dengan hidup di tepi pantai tadi mereka menemukan Joker Kondinger tadi. Kita cuma mempelajari kita dulu apa sih? Ya, ya, paham. apa sih? Perkembangannya. Kita tuh nggak boleh kayak, oh ya udah sekarang kayak gini enggak. Kalau belajar kayak gini kalian juga harus tertarik gitu loh karena Tapi kita- itu juga ada keterkaitan dengan kita sendiri. Apa yang Ibu tadi awal katakan kan? Iya. Kita itu harus belajar masa lalu agar Kembang. Oke, selanjutnya dan ini hidup semi nomaden. Terus yang ke berapa ya? Keempat ya. Silakan. Alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan batuan kasar. Nah, oke, alat-alat yang digunakan dominasi dari tulang dan batuan kasar. Kira-kira ada yang tahu nggak tulangnya dari mana? Dewa. Jadi dari mereka berburu, akhirnya mereka berpikir kayak tulang ini kalau nggak diapa-apain nggak dibuang aja ya cuma gitu kayak Kata aja, Bu. istilahnya kalau zaman orang tua sekarang ya mbah kalian, mbah saya kalau membuang sesuatu itu kayak oh ya seesok digawe maneh apa dibuat gitu kan. Iya. Gitu. Ya mereka udah berpikiran seperti itu dari dulu jadi Iya. turun. Iya. Oke. Mbak yang tidur oke itu juga Mas yang tidur nah silakan diperhatikan ya nanti tinggal dikit lagi. Oke, untuk yang selanjutnya Ibu bacakan ya. Sudah mengenal seni melukis. Nah, kan tadi di gambar pertama itu ada gambar tangan. Nah, itu mereka belum mengenal seni melukis. Tetapi untuk akhir-akhirnya mereka itu berkembang. Kok ada gambar tangan? Kok ada kayak oh ini ternyata bisa dilukis gitu loh. Akhirnya mereka menandai itu dengan melukis. Kan kalau tangan cuma gini aja. Oh, iya. Terus yang selanjutnya tadi kan ada kayak di batu itu ada hewan-hewan dan sebagainya. Nah itu mereka sudah mengenal seni melukis. Dan terakhir sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaannya ya orang-orang nenek moyang dulu. Kepercayaannya masih kayak tulang. Iya. Bisa itu lukisan ya Bu? Nggak bisa, karena kita udah nggak di zaman itu. Oh iya. Loh, kamarnya nggak keluar ya? Sinyalnya paling gede. Iya, ke sekolah, Bu. Ke sekolah. Nggak apa-apa, mungkin
tinggal mematangkan. Nah, yang pertama, alat-alat batu sudah diasah dan dihias, berarti sudah bisa nantinya yang akan dipakai di zaman selanjutnya udah bisa gitu. Sekarang kita tinggal mematangkan gitu. Oke, yang kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap, jadi udah tidak nomaden. Oke. Yang ketiga, perubahan dari food gathering ke food producing. Apa sih food gathering tadi? Food gathering tadi yaitu masih rambut, kayak berburu rambut gitu. Nah, sekarang ke food producing berarti mereka udah bisa bercocok tanam dan udah bisa memproduksinya, udah bisa mengelolanya atas hasil cocok tanamnya tadi. Untuk yang keempat, masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan beternak, yaitu itu termasuk dari food producing. Yang kelima, ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Itu ya akhirnya mereka bisa menggunakan batu tadi dibuat kapak-kapak seperti ini. Oke. Dan yang terakhir, ya. Dan yang terakhir, masyarakatnya telah mengenal kepercayaan seperti yang saya disebutkan tadi di zaman sebelumnya, zaman Mesolitikum, zaman kepercayaan juga. Oke, yang terakhir ini, ciri-ciri dari zaman-zaman terakhirnya. Secara diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama yaitu menggunakan dan meninggalkan kebudayaan batu besar. Batu besar itu apa sih? Yang besar itu batunya. Ya. Nah, oke, batu besar itu menggunakan dan meninggalkan kebudayaan batu besar. Kayaknya ini bisa lah deh. Sebenarnya mereka menggunakan kebudayaan batu besar dan meninggalkan kebudayaan batu tua. Ya, sama batu besar itu megalith itu enggak sih? Ya, ini batu besar. Batu itu ini batu besar. Kembali Bu. Ya, maaf ya. Apa Bu? Oke, terus yang kedua ini berkembang dari zaman Neolitikum dan zaman logam. Berarti udah mulai berkembang kan? Oh iya. Oke, yang ketiga mulai tinggal menetap di suatu wilayah. Ya, ini udah dari zaman Neo tadi. Oh ya. Nah, ini yang baru telah mengetahui sistem pembagian kerja yang bergotong royong. Akhirnya mereka udah tahu gimana cara hidup sosial, Oh, cara hidup udah. sosialisasi. Nah, udah bisa gotong royong. Jadi kayak tugas perempuan dan laki-laki dibedakan. Ya, Tugas perempuan ngapain? ya benar. Mana? Tugas perempuan seperti yang kita ketahui sekarang, ngapain ayo? Ini Bu menjaga di rumah. Ya, masak. Kan udah ini sih, udah tadinya sebelumnya. Kita kan tugas perempuan. Tadi yang di sebelumnya udah bisa Masak, betul. Ya. Untuk yang kelima, terdapat pemimpin kelompok. Ya kayak apa yang dikatakan dulu tadi, ada RT-nya nggak Bu? Ya kalau di zaman itu belum ada, tapi istilahnya pemimpin kelompok. Oke. Nah yang keenam sudah menerapkan food producing atau memiliki kemampuan bercocok tanam, beternak dan nelayan. Oh, karena dari itu kenapa lagunya enaknya tuh seorang pelaut gara-gara tentang dan Nah, oh ya. Enggak, karena ini kan tadi kan sudah berkembang, tadi hanya cuma bisa berburu, akhirnya bercocok tanam, akhirnya berkembang lagi beternak dan nelayan. Jadi mereka udah mengenal dengan sistem profesi kalau mereka Nggak ada dokter ya Bu ya. belum ada, karena mereka di sana hanya berkembang untuk bertani. Kalau sakit gimana? Meninggal, mati. Mati, ya. Akhirnya kalau mereka, nanti dulu, jangan di-spill. Iya. Kan kalau sakit meninggal, oke, kalau sakit meninggal ya nanti ibu ya. Ya. Yang keberapa ini membuat alat-alat dari gerabah dan sudah mulai memanfaatkan logam. Kayak kapak tadi itu ada campur tangannya dengan logam. Terus gerabah. Terus yang terakhir, nah ini kan tadi yang ditanyakan dengan Mbak Nana, mulai mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi di dalam
nyembah pohon. Iya, karena di Megalitik sini udah ada namanya. Ada semua kan Dinamis gitu. Oke, paham Ibu. Paham. Ada yang ditanyakan lagi ya, Nana? Enggak. Nah, sekarang peninggalan pada masa zaman praksara, zaman batu. Kira-kira ada yang bisa nyebutin nggak apa aja yang ada di gambar ini? Saya Bu, Ya, yang atas kiri itu kapal genggam. yang ini. Ya, Oke, terus selanjutnya. terus yang samping itu kapal peringgas. Ya, benar. Terus Terus yang ketiga itu enggak perlu kayak batu mengarahnya. yang ini. Yang itu pensil. Ya, terus Yang itu apa ya? setelah kata biru. Monolit. Monolit ya. Yang terakhir. Itu bumi. Nah, itu Tempatnya yang buat orang juga. apa? Itu Peti. saya bisa. Satu. Sarko paku. Nah, tadi kan Mbak Nana kan bilang kalau ada yang sakit gimana, berarti mati. Ya. Nah, mereka kan belum tahu cara mengobati orang, cara orang sih. Oh, berarti kalau yang ada yang saya tadi Belum cara mengobati, ya cuma kasih makan aja. Jadi belum ada obat, belum cara gimana mengobati dia itu gimana. Nah, akhirnya dia itu cuma bisa berpikir, mencari cara kalau ya silakan. Dia hanya mencari cara kalau saudaranya mati atau kelompoknya ada yang satu meninggal, berarti dia gimana caranya dia bisa menempatkan orang yang mati tersebut. Akhirnya mereka membuat sarkofagus ini. Oh iya. Jadi kalau sakit dibiarkan terus ditunggu sampai meninggal gitu ya, Bu? Ya, kalau sakit dia masih bisa. Kalau sakit dia tetap di kayaknya di apa namanya dikasih makan, dikasih kayak minum gitu kan. Tapi dia nggak tahu obatnya apa, caranya gimana. Paham ya? Sekarang tugas ya, anak. Doa, ya, sampai semangat. Itu tugas nomor 1. Enggak apa-apa kan, Bu? Enggak boleh. Aku rapopo. Oh, salah. Yang disebutin sama Dul, yang itu tuh lendir. Yang panjang itu lendir. Yang ini monolit, yang ini tuh trilit. Oh, tri. Iya. Lili. Gitu. Udah paham? Sifat. Oke, sekarang next kita ini ada. Nah, ini sekalian dari Museum Virtual Sayila tadi. Iya. Nah, ini kebetulan ini udah Museum Sayila tadi bisa dilihat, Iya. Salah nonton foto di. bisa di kayak bisa dipelajari lah di museum ini. Tuh, oke. Ya, Bu. Selanjutnya adalah tugas. Oke, bisa dicatat ya. Saya dulu ya Bu ya. Mungkin kalian udah SMA ya, udah bisa membuat secara individu. Jadi Ya. udah kelompok lagi. Kalian dikasih tugas membuat infografis dengan isian dari mulai ciri-ciri dan peninggalan pada zaman dahulu. Tuh, jadi diurutin ya ciri-cirinya di zaman apa tadi yang pertama, Nana? Paleo. Tapi kalian tulisnya yang lengkap ya. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir apa? Ada yang enggak? Gimana Bu caranya bikin infografis itu? Gitu. Bu, saya biasa di Canva, Bu. Ya, jadi anak-anak yang lainnya bisa
ini tak apa-apa. Gak apa-apa, biar tambah jelas kan. Ya, Gak apa-apa. Nah nanti pertemuan selanjutnya infografis kalian udah ditempel di papan ya. Ya. Mulai kelas tuh di print out ya dengan papan. Udah mulai nanti kita bahas bersama-sama siapa yang paling lengkap, siapa yang paling bagus, siapa yang ininya ya nanti kita nilai bersama. Oh, iya. Jadi yang nilai dengan ibu aja kita nilai satu kelas, oke? Oke. Oke, Bisa dimengerti? Bisa. Oke, Nana. Bisa. Terima kasih. Next slide ya. Oke, materinya sudah selesai. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, sekarang ibu mau dan tadi kan yang itu ya, yang itu antara Dol sama Mbak Nana. Ya, iya dong, ya. Nah, sekarang ibu mau masuk tau buat ngesimpulin apa aja sih yang udah ibu jelasin di depan tadi. Saya kan. Silakan masuk tau. Ya, nanti kesimpulan pembelajaran hari ini itu Bu. Kan Ibu menjelaskan tentang 4 zaman itu. Nah, zaman apa ya? Paleo, terus Meso, Neolitikum, terus sampai Dan zaman terakhir PKI. Oke, untuk Mbak Dinda bisa ditambahin apa kesimpulan dari Mas Tom? Saya. Ya. Bukan juga. Bisa di Ayo. Kan tadi dalam perasaan itu dibagi jadi Ya. Mesolitikum, Paleolitikum, Neolitikum, sama Megalitikum. Ya. Nah, setiap zaman itu punya ciri-ciri yang berbeda. Tapi juga ada apa yang sama gitu. Oke, terima kasih Mbak Dinda, Mas Anto, sama terima kasih buat kalian semua. Itu ya, anak-anak. Jadi tugasnya dikumpulin minggu depan, tugasnya juga dikerjakan sebaik mungkin. Akhirnya kalian bisa, semoga kalian bisa senang dengan sejarah walaupun ini masih teraksara. Soalnya tuh rata-rata kalau ibu dengar di anak kelas 11 dan 12 itu sejarah yang paling dia suka itu di kelas 11. Oh iya. Karena membahas tentang Indonesia sendiri. Nah, ibu ingin kalian di sini juga senang membahas teraksara karena itu juga ada keterikatan dengan kita. Tuh, oke anak-anak. Dan kita udah di ujung pembelajaran ya. Ibu minta kalian selalu senang dengan sejarah. Kalian bisa menghargai sejarah dan nggak melupain masa lalu. Masa lalu itu dibahas untuk berkembang. Gitu anak-anak. Ya Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk terakhir kalinya? Apa itu? Ya nanti bisa PC ya di kantor. Oke, personal ya di kantor. Ya. Oke, sebelum itu ibu mau ucapin terima kasih banyak kepada kalian semua. Kita beri reward dulu buat kita semua. Ya. Ya ini terakhir Bu. Pertemuan besok ya kita nilai infografisnya, kita lihat siapa yang paling bagus, paling menarik lah. Nah nanti ibu kasih reward. Ya pasti duta. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ibu dengan semangat, dengan baik, dengan tertib juga. Ibu sangat terima kasih karena ibu sebagai guru pertama kali masuk di kelas ini, ibu sangat senang dengan respon kalian. Oke. Ya Bu.